kulit kabel ini menutup saluran mengarah ke Kali Krukut. Keberadaan bungkus kabel yang menumpuk di gorong-gorong di bawah Jalan Medan Merdeka Selatan sempat menjadi misteri. Ada tumpukan bungkus kabel dalam jumlah yang begitu banyak di kawasan Ring 1 atau dekat Istana Negara. Tumpukan bungkus kabel itu ditemukan oleh Satgas dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat pada Rabu 24 Februari 2016 lalu. Saat itu, mereka tengah menyisir selokan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Awalnya petugas mengira bungkus kabel yang menumpuk di selokan Jalan Medan Merdeka Selatan itu hanya sedikit. Namun, setelah digali lebih jauh, ternyata jumlahnya lebih dari yang diperkirakan. Hampir setiap hari, petugas menemukan bungkus kabel yang sama di sana. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku sudah lama curiga terkait temuan tumpukan sampah kulit kabel yang menghambat saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kecurigaan itu muncul setelah seorang wartawan menanyakan kepadanya mengapa Jalan Medan Merdeka Selatan masih terendam banjir. Padahal, waduk fluid dalam keadaan aman. Karena banjir dengan sebab tidak jelas itulah, Ahok lalu curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menduga tumpukan sampah kabel sengaja dipasang oleh pihak-pihak tertentu agar banjir tetap terjadi. Makanya saya nggak ngerti secara logika. Kalau cuma panjang seperti ini, kalau kabel yang ada terkelupas, orang masang kabel baru pun tidak sebanyak itu jumlahnya gitu loh. Ini, jadi kalau dibilang menuduh orang yang masukin, ya masukinnya kapan? Ya masukinnya kapan gitu loh. Memang tengah malam mungkin nggak ada sendiri, bisa aja masuk. Saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kulit kabel ini menutup saluran mengarah ke Kali Krukut. Nah ide ini baru saya agak kaget ketika ada satu wartawan, nggak tahu wartawan biasa dia bilang, Pak, Merdeka Utara tenggelam nah Pak, Merdeka Selatan pasti tenggelam hujan. Saya kaget, kalau dalam pikiran saya itu nggak ada cerita istana tenggelam. Selama waduk fluidnya udah min 2, Pasar Ikan mesin oke, Gunung Sari oke. Makanya saya juga pikir, kenapa tenggelam ya? Terus saya mulai pikir, apa salurannya tersumbat? Nah dicek, ternyata ketemu. Jadi ini duga-duga saja kita. Kecurigaan Ahok memang terbukti dengan ditemukannya tumpukan kulit kabel yang ditemukannya di sejumlah titik. Hingga kini, bungkus kabel yang terangkut sudah sebanyak 20-an truk. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan bersih dari bungkus kabel. Awal cerita kan kita tadinya ingin merapikan saluran air ada di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara. Pada saat kejadian banjir waktu diusulkan bahwa Istana Negara terendam banjir. Padahal kita tahu bahwa di sana tidak terjadi yang namanya banjir, tapi merupakan genangan yang itu cepat surut. Saya sudah persiapkan tim saya untuk melakukan pembersihan di sana. Hanya karena terbentuk prosedur bahwa kita harus izin. Nah, akhirnya kita alihkan sini dan itu baru keluar izinnya hari ini dari Presiden. Nah, ketika kita konfirmasi di Jalan Medan Merdeka Selatan seperti ini melalui Pak Kasudin Tata Air Jakarta Pusat, kita temukan yang namanya pembungkus kabel dari hari Rabu minggu yang lalu dan sampai sekarang sudah tercatat 17 truk limbah sampah yang sudah kita angkut dan ini akan kita teruskan sampai di sini itu benar-benar bersih, ya kan? Itu. Pak, kata Ahok ini katanya sabotase Pak, ada orang yang masukkan gimana menurut Bapak? Ya kalau memang statement dari Pak Gubernur Mahathir ternyata kenyataannya memang seperti ini gitu. Dan ini sudah berlangsung 1 minggu lebih. Nah kalau sampai 17 truk dan kita belum bisa memprediksi sampai sejauh mana barang ini gitu. Ini baru kita temukan di 3 manhole yang ada di sini. Di sini kalau kita lihat juga mungkin kita pembersihan masih ada. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Reskrim Sus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat melakukan penyelidikan dan pembongkaran saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembangkan pencarian asal-usul barang bukti bungkus kabel yang diduga berasal dari saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tepatnya di sisi Jalan Gedung Wisma Antara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mujiono menyatakan pihaknya masih dalam tahap menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti untuk kemudian dianalisis.
Polisi mengembangkan pencarian barang bukti dan fokus mencari asal mula dari bungkus kabel yang sempat ditemukan menumpuk di saluran air di ujung barat Jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi menduga dari hasil temuan tersebut mengarah kepada dugaan tindak pidana pencurian kabel. Kami sampaikan juga di awal tahun 2014 pernah juga terjadi pencurian kabel. Ya, tersangkanya turun ke bawah ke kolong-kolong itu, ada yang jaga di atas. Ya, yang di bawah itu motongi, kemudian setelah dibersihkan, tembaga atau platinum atau aluminium itu dibawa ke atas. Nah, bekasnya tinggal di bawah. Nah, apakah yang ditemukan ini merupakan sayatan, sisa-sisa yang dulu sepanjang itu dicuri enggak? Sekarang masih dalam penyelidikan kita. Doakan saja hari ini bisa kami tangkap. Pak, kemarin Pak kan menyisir gorong-gorong juga dari pagi sampai malam, itu hasilnya apa Pak? Ada satu lubang besar yang di Ya, hasilnya kita melakukan upaya penyelidikan itu adalah penguatan alat bukti. Intinya itu bahwa kami ingin firm, ya, kami ingin confidence bahwa hal ini adalah yang diduga adalah pencurian. Gitu benarnya. Setelah penyelidikan intensif, usaha polisi memecahkan misteri sampah bungkus kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan yang turut memicu genangan membuahkan hasil. Pada Jumat 11 Maret 2016 lalu, polisi akhirnya menahan 6 tersangka spesialis pencuri kabel di gorong-gorong. Para pelaku beraksi di malam hari. Mereka mencuri kabel di gorong-gorong dan masuk mengambil tembaga yang dibalut bungkus kabel. Keenamnya ditangkap di lokasi terpisah di Jakarta Pusat seminggu lalu. Modus yang dilakukan para pelaku masuk ke dalam gorong-gorong, kemudian menggali tanah, dan setelah mendapat kabel yang dicari, dipotong-potong sepanjang 1 meter. Para pelaku kini ditahan di Polda Metro Jaya. 2 dari 6 pelaku merupakan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat terkait kasus pencurian di rumah kosong. Dan sebelum itu pernah terlibat pencurian kabel. Atas perbuatan mereka, polisi menjerat dengan pasal 362 Jo, pasal 363, pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukumannya adalah hukuman penjara paling lama 7 tahun. Upaya polisi untuk menahan para pelaku memang harus kita apresiasi. Namun, upaya para pasukan oranye dan biru untuk mengangkat limbah kulit kabel itu juga harus kita acungi jempol. Lalu seperti apa suka duka para petugas untuk membersihkan gorong-gorong agar Jakarta tidak terendam banjir?